Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Wisbik Amrillah. Saya dari kelas SI 23E. Nah, tujuan saya di sini yaitu akan membahas tentang materi statistika dan probabilitas, yang dimana materi ini sudah dijelaskan pada kelas pada minggu kemarin. Nah, untuk itu bakal saya akan jelaskan ulang kembali, serta saya juga akan menjelaskan apa sih kaitan statistika dan dengan program studi sistem informasi. Untuk itu, kita langsung aja ke videonya. Statistika dan probabilitas. Nah, apa sih statistik itu dan statistika? Nah, tentunya sangat beda sekali teman-teman. Jadi, statistik itu adalah catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Nah, sedangkan pengertian statistika sendiri, statistika adalah ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Nah, teman-teman, secara singkatnya itu perbedaan antara statistika dengan statistik itu yaitu statistika itu merupakan ilmu tentang data yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan atau analisis, dan penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan statistik ini sendiri merupakan sebuah data atau kumpulan data yang biasanya terdiri dari angka, gambar, teks mining, suara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam pembagian statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu ada deskriptif statistik dan inferensial statistik, yang dimana deskriptif statistik terdiri dari mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan menganalisis. Nah, lanjut, inferensial statistik. Nah, terdiri dari memprediksi dan meramalkan nilai parameter populasi, pengujian hipotesis untuk nilai parameter populasi, yang ketiga atau yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu tipe data. Nah, dalam tipe data terdapat dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, yang dimana data kuantitatif itu yaitu data yang berupa sekumpulan angka, yang dimana data kuantitatif ini tuh dapat dibedakan menjadi dua, yang dimana terdapat data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit itu adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contohnya itu jumlah mahasiswa, jumlah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, data kontinu. Data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek, yang dimana contohnya itu data tentang luas petak sawah, dan data tentang berat padi gabah kering. Nah, lanjut, pengertian data kualitatif. Data kualitatif ini tuh merupakan data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan berupa angka atau non-numerik, misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika seperti amat senang, senang, kurang senang, dan tidak senang. Lanjut yaitu skala pengukuran. Dalam skala pengukuran terdiri dari 4 skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, untuk itu kita jelaskan satu-satu aja ya teman-teman. Nah, jadi skala nominal ini tuh merupakan angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran, hanya memiliki arti sebagai label saja atau asal dapat dibedakan, tidak memiliki tingkatan. Contohnya tuh kayak status perkawinan, yang dimana terdiri dari belum kawin, kawin, cerai. Cerainya tuh terbagi lagi menjadi cerai mati atau cerai hidup. Nah, contoh yang kedua yaitu gender, yang dimana terdiri dari gender seperti laki-laki dan perempuan. Lanjut kita ke skala ordinal. Nah, skala ordinal merupakan angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran dan mengandung pengertian tingkatan. Contohnya tuh skala kepuasan, yang dimana skala kepuasan ini itu terdiri dari sangat puas, puas, cukup, tidak puas, atau sangat tidak puas. Atau contoh satu lagi yaitu tingkat pendidikan. Contohnya seperti SD, SMP, SMA, sarjana. Nah, lanjut kita ke pengertian skala interval. Nah, skala interval ini tuh merupakan angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Contohnya kayak suhu, yang dimana terdiri dari 0 derajat Celcius, seperti 0 derajat Fahrenheit, 0 derajat Kelvin, gitu. Selanjutnya yaitu skala rasio.
Skala rasio merupakan angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran, mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila menunjuk angka 0, maka berarti benar-benar 0, tidak ada atau kosong. Nah, lanjut kita ke sampel dan populasi, yang dimana sampel sendiri itu adalah bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasi. Nah, lalu populasi ini tuh merupakan suatu jumlah atau keseluruhan. Nah, dalam sampel dan populasi ini tuh ada sensus, yang dimana sensus tersendiri itu merupakan pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat. Nah, biasanya populasi ini tuh ditandai dengan huruf N besar, sedangkan sampel dengan huruf N kecil. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang apa sih kaitan statistika dan dengan program studi sistem informasi. Nah, tapi sebelum itu, apa sih sistem informasi itu? Oke, di sini saya akan jelaskan. Jadi, sistem informasi ini itu adalah suatu komponen yang memungkinkan kita untuk membentuk suatu sistem dengan cara mengolah data, mengumpulkannya, menyimpan, menganalisis, sehingga mampu menghasilkan suatu informasi dalam bidang tertentu. Nah, sistem informasi ini itu sangat dibutuhkan sebagai suatu sumber data sumber data untuk kebutuhan informasi. Nah, sistem ini itu menggabungkan teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung manajemen dan operasi organisasi. Nah, dalam sistem informasi ini itu memiliki sebuah komponen utama, diantaranya yaitu seperti hardware, software, data, people, process, and network. Di mana sistem informasi ini juga memiliki jenis-jenis sistem informasi, diantaranya seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem informasi operasional, sistem informasi strategis, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita ke apa sih kaitannya antara statistika dengan program studi sistem informasi. Oke, jadi statistika ini tuh memiliki kaitan yang erat dengan program studi sistem informasi karena statistika digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Nah, berikut adalah beberapa kaitan antara statistika dengan program studi sistem informasi. Nah, yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi, statistik ini tuh membantu dalam merancang metode pengumpulan data yang efektif dan representatif untuk menilai situasi atau kebutuhan sistem informasi. Nah, mahasiswa sistem informasi memerlukan keterampilan statistika untuk merancang survei, wawancara, atau eksperimen yang dapat menghasilkan data yang relevan dan dapat diandalkan. Nah, lalu yang kedua yaitu analisis data. Nah, jadi analisis data sendiri ini tuh setelah data terkumpul, statistika digunakan untuk menganalisis dan merangkum informasi yang terkandung dalam data tersebut. Lalu, sistem informasi menggunakan teknik statistika untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang dapat memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu pemodelan dan prediksi. Nah, statistik memungkinkan mahasiswa sistem informasi untuk membuat model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem informasi di masa depan berdasarkan data historis. Nah, analisis regresi dan metode prediksi lainnya dapat membantu memproyeksikan kebutuhan sistem informasi atau mengidentifikasi potensi masalah. Nah, lalu yang keempat, keputusan berbasis data. Nah, statistik mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan memberikan dasar untuk evaluasi kinerja sistem informasi, keefektifan strategi bisnis, dan identifikasi area perbaikan. Nah, mahasiswa sistem informasi juga perlu memahami konsep statistika untuk memahami laporan dan analisis yang dihasilkan oleh sistem informasi. Nah, lalu yang kelima, penelitian dalam sistem informasi. Nah, statistik merupakan alat utama dalam penelitian ilmiah. Mahasiswa sistem informasi yang terlibat dalam penelitian memerlukan keterampilan statistika untuk merancang eksperimen, menganalisis data, dan menguji hipotesis. Lalu, yang keenam, optimalisasi sumber daya. Nah, statistik membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam sistem informasi. Hal ini dapat melibatkan optimalisasi kinerja, pengelolaan kapasitas server, atau alokasi sumber daya secara efisien. Lalu, yang ketujuh, keamanan informasi. Statistik dapat digunakan untuk menganalisis pola keamanan, mendeteksi ancaman keamanan, dan mengembangkan model untuk memprediksi potensi resiko keamanan dalam sistem informasi. Lalu, yang kedelapan, evaluasi kinerja sistem.
Nah, statistik juga dapat digunakan untuk memancarkan kinerja sistem informasi. Melalui pengukuran dan analisis statistiknya, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Jadi, teman-teman, penggunaan statistika dalam sistem informasi itu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja sistem, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, pemahaman tentang konsep statistika dan kemampuan penerapannya menjadi penting dalam program studi sistem informasi. Nah, dengan memahami statistika ini, mahasiswa dapat mengoptimalkan penggunaan data dalam pengembangan, implementasi, dan pengelolaan sistem informasi, serta mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang diperoleh.